Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini semakin marak di berbagai kalangan upaya-upaya untuk memecah belah umat dan bangsa ini. Hal ini bisa mengarah kepada hilangnya toleransi antar umat beragama dan toleransi antar umat seagama. Salah satunya adalah fenomena SARA yang dijadikan alat politik pada pemilu pilkada gubernur DKI Jakarta. Ada yang mengharamkan memilih calon gubernur yang calon wakil gubernurnya adalah non-muslim. Padahal ayat yang digunakan tidak spesifik tentang kriteria memilih pemimpin. Di antara ayat-ayat yang dijadikan sebagai rujukan adalah Quran surah An-Nisa ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Kata aulia di sini lebih tepat untuk diterjemahkan sebagai sahabat, sekutu, teman atau teman sekongkol misalnya. Sahih Internasional, terjemahan Al-Quran bahasa Inggris yang diakui oleh ulama-ulama besar dunia kontemporer, menerjemahkan kata aulia sebagai allies atau sekutu. All you who believe, do not take the disbelievers as allies instead of the believers. Jadi penekanan dari kedua ayat tersebut kalau dibaca sesuai konteks dari dua ayat sebelumnya bukan merupakan larangan untuk memilih pemimpin non-muslim. Tetapi ayat tersebut adalah merupakan larangan untuk menjadi orang munafik. Untuk lebih jelas lagi adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 57 dan 58. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan sekutu orang-orang yang menghina dan mengolok-olok agama kamu, baik ahli kitab atau orang kafir. Dan apabila kamu menyeru untuk sholat, mereka menjadikannya sebagai bahan ejekan dan olok-olok. Ini adalah larangan bagi seorang muslim untuk bersekutu atau bersekongkol dengan orang-orang yang menghina dan mengolok-olok agama Islam. Perilaku yang seperti ini disebut sebagai munafik. Sebaliknya, orang-orang non-muslim yang toleran bahkan membantu agama Islam harus diperlakukan dengan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti orang non-muslim dhimmi, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Sahabat-sahabat Nabi juga pernah hijrah ke Habasyah atau Ethiopia sekarang. Mereka berlindung kepada raja Kristen dari kejaran penyembah-penyembah berhala. Mereka patuh di bawah kekuasaan Raja Najasyi. Peace for as long as you wish. Di negara-negara Timur Tengah, Muslim mayoritas pun cukup toleran kepada agama-agama minoritas. Di Bethlehem, Palestina misalnya, parlemen Palestina mayoritas Muslim dan selalu memilih wali kota Bethlehem yang Kristen. Hal ini telah berlangsung secara turun-temurun sampai sekarang karena Muslim Palestina sangat toleran kepada Kristen Palestina serta menghargai situs-situs Kristen. Di negara Lebanon, penduduknya mayoritas Muslim Sunni dan Syiah.
berjumlah kurang lebih 60%. Mereka memilih presiden yang beragama Kristen Maronit. Pemilu sendiri itu difasilitasi dan dipimpin oleh Amir Qatar dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Perlu kami ingatkan informasi besar yang jarang diketahui orang. Nabi Muhammad SAW pernah menulis surat untuk melindungi biara Saint Catherine di Sinai, Mesir, dan juga untuk melindungi warga Kristiani pada umumnya. Inti dari surat itu adalah yang pertama perlindungan kepada kaum Kristiani, dan yang kedua adalah perlindungan kepada profesi yang mereka punyai. Rakyat tentu menginginkan pemimpin yang melindungi kaum muslim seperti sosok Raja Najasyi meskipun dia seorang Nasrani. Atau sosok Umar bin Khattab, seorang khalifah muslim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab peduli dengan orang-orang miskin. Bahkan dia harus memikul gandum sendiri untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan. أطعميها وأنا أبسطه في الصفحة قليلا قليلا حتى يبرد. تعال يا بني، كل 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 كل. جزاك الله خيرا أيها الرجل. Bagian penting dari ajaran agama yang perlu disampaikan secara luas adalah peduli kepada orang miskin dan anak yatim. Jika kita tidak peduli kepada rakyat miskin, perkampungan-perkampungan kumuh, serta kehidupan anak-anak yatim, anak-anak jalanan, maka kita sebenarnya telah mendustakan agama. Marilah kita merubah sikap ini, agar jangan termasuk kepada pendusta agama seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Rakyat pastinya akan memilih pemimpin pro rakyat, yaitu pemimpin yang sanggup mengentaskan kemiskinan dan kekumuhan dengan pemberian layanan kesehatan, pendidikan yang layak, dan pemberdayaan masyarakat. Semua ini akan memberikan kebaikan kepada kita semua.